Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sagita Putri dengan NIM D02230222. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem yang akan saya angkat atau aplikasi yang akan saya jelaskan di sini, yaitu aplikasi laundry dengan judul Cleanly, solusi laundry cepat dan mudah di genggaman Anda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uh, apa sih itu Cleanly. Nah, Cleanly adalah aplikasi layanan laundry pakaian yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memesan jasa laundry dengan cepat dan efisien. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan layanan laundry kapan saja dan di mana saja, memantau status laundry mereka dari pemesanan, dikemas, dikirim hingga selesai, serta menyediakan metode pembayaran cash on delivery atau biasa disebut dengan COD untuk kenyamanan dan fleksibilitas pengguna. Selanjutnya di sini ada solusi. Dari aplikasi Cleanly menghadirkan platform digital berbasis aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk yang pertama itu memesan layanan laundry kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, memantau status laundry mereka secara real time melalui beberapa tahap seperti pemesanan, dikemas, dikirim, hingga selesai. Terus yang terakhir itu menggunakan metode pembayaran cash on delivery atau biasa disebut dengan COD agar lebih fleksibel dan nyaman. Selanjutnya, nah di sini ada flowchart dari aplikasi yang saya rancang. Yang pertama itu kita memulai, kita akan login atau register. Terus di sini ada kondisi. Apakah login berhasil? Jika iya, maka dia akan beralih ke pilih layanan, bisa cuci kering, atau setrika, atau kiloan, pilih layanan lah di sini. Jika tidak, maka dia kembali ke login register. Nah, setelah pemilihan layanannya selesai, maka dia akan mengisi alamat dan metode pembayaran. Nah, di sini ada kondisi lagi. Apakah pembayaran berhasil? Jika tidak, maka dia akan kembali ke isi alamat dan metode pembayaran, dia akan beralih ke pembayaran. Jika berhasil, maka dia akan melakukan konfirmasi pesanan. Setelah itu, dia akan beralih ke laundry diproses oleh pemilik. Nah, selanjutnya di sini ada status diperbaharui, bisa dikemas, dikirim, dan selesai. Setelah itu, ada sebuah notifikasi yang dikirim ke pengguna, terus selesai. Selanjutnya di sini ada cara kerja. Di sini ada login dan register. Jadi pengguna itu dapat login dan register ketika ingin melakukan atau ingin melakukan masuk ke dalam aplikasi Cleanly tersebut. Terus ada pemesanan layanan untuk memilih layanan apa saja yang akan dia gunakan. Terus ada konfirmasi pesanan jika misal selesai, ada konfirmasinya. Terus ada proses laundry. Misal di sini ada misal pesanannya itu sudah dikemas atau dikirim atau selesai lah. Terus di sini ada pelacakan dan pembayaran. Jadi di sini tuh kita dapat melacak, kita dapat melihat pesanan kita itu sudah sampai di mana. Terus kita bisa melihat pembayarannya bagaimana. Terus di sini ada notifikasi selesai. Jadi ketika pesanannya itu sudah dikirim, maka ada atau sudah diantar, maka ada notifikasi berupa pesanan telah selesai. Di sini ada alur kerja atau workflow. Nah, di sini yang pertama itu ada registrasi dan login. Jadi pengguna baru melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri seperti alamat, nama, nomor handphone, dan email. Setelah terdaftar, pengguna dapat login ke aplikasi untuk mengakses layanan. Yang kedua itu ada pemilihan layanan laundry. Jadi pengguna itu memilih jenis layanan yang diinginkan seperti cuci kering, setrika, atau kiloan. Sistem menampilkan daftar harga dan estimasi waktu pengerjaannya. Yang ketiga itu ada pengisian detail pesanan dan alamat. Jadi pengguna memasukkan alamat pengambilan dan pengantaran laundry. Jadi pengguna juga bisa memilih metode pembayaran seperti COD atau biasa disebut dengan cash on delivery. Selanjutnya ada konfirmasi dan pengiriman pesanan ke sistem. Jadi setelah pemesanan dikonfirmasi, data dikirim ke database sistem atau ke aplikasi Cleanly dan diteruskan ke pemilik laundry untuk diproses. Terus yang terakhir ada
pemrosesan laundry oleh pemilik laundry. Jadi pemilik laundry ini menerima pesanan dan memperbarui status pada aplikasi, seperti dikemas, dalam proses, dikirim, sampai selesai. Jadi setiap perubahan status dikirim sebagai notifikasi real-time ke pengguna. Nah, di sini ada pengantaran laundry ke pengguna. Jadi setelah laundry selesai, pemilik laundry mengatur proses pengiriman ke alamat pengguna. Jadi pengguna ini bisa menerima cucian dan melakukan pembayaran COD kepada kurir atau petugas laundry. Yang terakhir ini ada penyelesaian dan konfirmasi akhir. Jadi setelah pembayaran dan penerimaan laundry selesai, sistem akan menandai pesanan sebagai selesai. Transaksi disimpan ke dalam database sebagai riwayat pesanan pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada aliran data. Jadi yang pertama itu, pengguna itu melakukan login register atau login akun lah ke dalam sistem Cleanly. Setelah itu, ada konfirmasi login berhasil ke aplikasi sistem Cleanly. Setelah itu, sistem Cleanly itu akan melakukan memesan layanan laundry. Setelah melakukan pemesanan layanan laundry, maka data pesanannya itu akan diproses ke pemilik laundry. Setelah itu, sistem laundry ini akan update status laundry seperti dikemas, dikirim, sampai selesai. Setelah itu, disimpan ke dalam database. Nah, di sini setelah data pesanan status pembayaran, setelah data pesanan atau seperti status pembayaran itu selesai, maka dia akan menyimpan datanya itu ke dalam sistem. Setelah itu, dia akan menampilkan notifikasi status pesanan real-time ke pengguna. Nah, selanjutnya ada model pengembangan. Jadi, model pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada aplikasi Cleanly adalah model waterfall. Model ini juga dikenal sebagai model sequential linear, di mana setiap tahap pengembangan dilakukan secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Jadi, alasan saya memilih model ini yaitu untuk membantu memastikan setiap tahap pengembangan terselesaikan dengan baik sebelum berlanjut ke tahap berikutnya, sehingga hasil akhir aplikasi dapat berfungsi sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan proyek yang saya bangun. Nah, di sini ada fitur dan fungsi. Yang pertama itu, di sini ada fitur login dan register, yang berfungsi untuk mengelola autentikasi pengguna dan pemilik laundry agar hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses aplikasi. Yang kedua ada fitur beranda, yang dimana berfungsi sebagai menampilkan informasi utama seperti promo laundry, daftar layanan, dan rekomendasi tempat laundry terdekat. Yang ketiga itu ada pemesanan layanan, yaitu fungsinya fitur utama yang memungkinkan pengguna memilih jenis layanan seperti cuci kering, setrika, atau kiluan, dan memasukkan alamat penjemputan serta pengantaran. Yang berikutnya itu ada fitur pelacakan status yang berfungsi untuk memungkinkan pengguna melihat status pemesanan mereka secara real time, mulai dari dikemas, dalam proses, dikirim, hingga selesai. Terus ada fitur notifikasi yang bertujuan atau berfungsi untuk memberikan pemberitahuan otomatis kepada pengguna setiap kali status pesanan berubah. Jadi misal pesanannya dikemas, terus dalam proses, maka di sini tuh ada notifikasi tersebut. Ada misal pesanannya sudah diproseskan, berarti nanti akan berubah menjadi notifikasi dikirim. Berarti sekarang pesanan itu sedang dikirim. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fitur metode pembayaran yang berfungsi untuk menyediakan sistem pembayaran cash on delivery atau bisa disebut dengan COD agar pengguna dapat membayar saat laundry dikirim ke rumah. Terus selanjutnya ada fitur profil pengguna yang berfungsi untuk menampilkan data pengguna seperti nama, alamat, email, nomor telepon, serta menyediakan opsi edit profil dan logout. Terus selanjutnya ada riwayat pesanan yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi sebelumnya sehingga pengguna dapat melihat riwayat pemesanan laundry. Terus selanjutnya ada manajemen laundry yang berfungsi untuk fitur khusus untuk pemilik laundry yang berfungsi mengelola pesanan, memperbarui status, dan melihat data pelanggan. Terus ada kontak dan bantuan yang berfungsi untuk menyediakan informasi
kontak seperti nomor WhatsApp atau email agar pengguna dapat menghubungi pihak laundry jika terjadi kendala. Ada spesifikasi sistem. Yang pertama itu spesifikasi fungsional, yang dimana digunakan untuk memesan layanan laundry seperti cuci kering, setrika, dan kiloan. Jadi pengguna bisa melihat status pemesanan, memilih metode pembayaran, serta melacak proses laundry dari dikemas hingga selesai. Terus untuk spesifikasi non-fungsional yaitu sistem dirancang agar mudah digunakan, memiliki tampilan sederhana, cepat diakses, dan menjaga keamanan data pengguna. Nah, terus selanjutnya itu ada spesifikasi teknis yang dimana aplikasi dibuat menggunakan Figma untuk desain UI UX dan dapat dijalankan di perangkat Android. Nah, selanjutnya itu ada validasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem Cleanly telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, proses ini tuh meliputi pengecekan fitur utama seperti login, pemesanan layanan, pelacakan status pesanan, dan pembayaran COD agar berjalan sesuai harapan pengguna. Selain itu, dilakukan uji coba langsung oleh pengguna untuk memastikan aplikasi ini mudah digunakan dan tampilannya jelas. Jadi, metode yang digunakan yaitu black box testing untuk menguji apakah setiap fitur menghasilkan output yang sesuai. Terus yang kedua tuh ada user acceptance atau user yang kedua tuh ada user acceptance testing untuk memastikan pengguna puas dan aplikasi sesuai kebutuhan nyata. Nah, terus ada proses pengujian atau testingnya untuk setiap fitur. Jadi pengujian dilakukan secara langsung untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi setiap fitur diuji satu persatu dengan cara mencoba alur penggunaan normal dan memungkinkan kesalahan pengguna. Contoh skenario pengujian yang pertama itu fitur login. Jadi kita tuh memastikan pengguna bisa masuk dengan data yang benar dan gagal jika salah. Yang kedua ada fitur pemesanan. Jadi kita mengecek apakah pesanan berhasil dikirim dan tersimpan. Terus ada fitur status laundry untuk menampilkan status pesanan misal dikemas, dalam proses, dikirim, sampai selesai dengan benar. Terus ada fitur pembayaran COD yang memastikan pilihan pembayaran bisa dikonfirmasi. Nah, di sini ada lingkungan uji atau testing environment. Jadi, pengujian aplikasi Cleanly dilakukan menggunakan perangkat pribadi untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Jadi, yang pertama itu perangkat kerasnya itu laptop dengan prosesor AMD Ryzen dengan RAM 8GB, sistem operasi Windows 11, database-nya menggunakan simulasi dan data lokal untuk pengujian fitur. Terus yang digunakan Figma untuk perancangan tampilan aplikasi dan Draw.io untuk pembuatan diagram alur sistem. Nah, selanjutnya ada standar kualitas produk dan sistem. Jadi, aplikasi Cleanly menggunakan acuan standar ISO 25010 untuk menjaga kualitas perangkat lunak. Jadi, standar ini dipilih karena mencakup aspek penting seperti keandalan, keamanan, kemudahan penggunaan, dan performa sistem. Nah, standar ISO ini dipilih karena standar ini digunakan secara internasional untuk menilai kualitas perangkat lunak. Standar ini menilai dari berbagai aspek penting, seperti yang pertama, fungsionalitas. Jadi, memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan atau fitur bekerja dengan benar. Yang kedua itu keamanan, jadi menjaga data pengguna agar tidak mudah bocor. Terus usability, tampilan mudah digunakan dan dipahami. Terus reliability, sistem stabil dan tidak mudah error. Terus performance, aplikasi berjalan lancar tanpa lambat. Nah, di sini ada standar kualitas perawatan atau maintenance quality. Jadi untuk menjaga kualitas sistem Cleanly, digunakan prosedur seperti dokumentasi kode, version control, pembaruan rutin, dan pelacakan bug. Jadi, langkah ini memastikan sistem tetap stabil, mudah diperbaiki, dan selalu mengikuti kebutuhan pengguna. Jadi, proyek aplikasi ini tidak melibatkan pihak eksternal. Proses perancangan, pengembangan, dan pengujian dilakukan oleh saya sendiri sebagai pengembang utama. Dengan begitu kualitas aplikasi dapat lebih terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang.
Terima kasih, mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.